Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Puluhan mata-mata dari kota harimau terbang berganti pakaian menjadi tim tempur, lalu menuju ke mansion tuan kota dengan tertib. Karena Rhino City telah meningkatkan patroli, jalan-jalan dipenuhi pasukan tempur, jadi tidak ada yang meragukan identitas tim pasukan tempur ini. Sesampainya di gerbang istana penguasa kota, rombongan itu dihentikan. "Tunjukkan padaku tokenmu," kata seorang penjaga kepada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah pemilik paviliun Tianbao. Dia segera mengambil token dan menyerahkannya. Penjaga itu mengambil token di tangannya, dan kilatan cahaya putih membuktikan bahwa token itu asli dan bukan palsu. Melihat token itu asli, penjaga itu mengembalikannya dan berkata, "Masuk." Tak lama kemudian, penjaga toko paviliun Tianbao memimpin anak buahnya memasuki istana tuan kota. Setelah memasuki rumah tuan kota, penjaga toko paviliun Tianbao berbisik, "Sekarang bagi pasukan menjadi dua kelompok, usahakan tidak menimbulkan konflik, dan cari kediaman putra dan putri tuan kota." Semua orang mengangguk, lalu berpisah menjadi dua kelompok untuk mencari Niu Li dan Niu Ben. Karena rumah tuan kota sangat besar, orang-orang ini tidak tahu persis di mana Niu Li dan Niu Ben tinggal, dan mereka tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, karena itu akan dengan mudah mengungkapnya, jadi mereka hanya bisa mencari dengan perlahan. Akan tetapi, mata-mata kota harimau terbang ini tidak menyadari pada saat ini bahwa setiap batu bata biru di bawah kaki mereka memancarkan cahaya hijau samar-samar. Demi mencegah siapapun menyelinap ke dalam rumah tuan kota Silalat Godfly telah mengeluarkan banyak uang untuk mendirikan formasi di dalam rumah tuan kota. Meskipun orang-orang ini memiliki token dan baju zirah tim tempur, sayangnya aura mereka tidak tercatat dalam formasi, jadi ketika mereka memasuki mansion tuan kota, formasi tersebut mulai aktif perlahan. Pada saat ini, Godfly yang tengah berlatih di menara penekan setan tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening erat. "Ada apa?" Chen Ping bertanya ketika dia melihat ini. "Seorang asing masuk ke rumah tuan kota. Aku ingin keluar dan melihat-lihat." Silalat Godfly berdiri dan meninggalkan menara penekan setan. Melihat hal ini, Chen Ping mengikuti Godfly dan meninggalkan menara penekan setan, kemudian mereka berdua berjalan menuju halaman. Tak lama kemudian, mereka berdua mendapati ada segerombolan prajurit mencurigakan di pelataran rumah tuan kota. Tidak pernah ada patroli pasukan perang di istana ini pada malam hari, kata Silalat dengan lembut. "Sangat mungkin tim tempur ini berpura-pura menjadi orang lain," kata Chen Ping. Silalat Godfly mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah batu hitam dari tangannya, yang di atasnya terdapat simbol-simbol tak jelas. Saat Godfly menyuntikkan kekuatan abadi ke dalam batu, cahaya putih tiba-tiba keluar dari seluruh mansion tuan kota. Lampu-lampu putih ini saling terhubung dan benar-benar menutupi seluruh rumah tuan kota. "Gawat, kita ketahuan, cepat mundur." Penjaga toko paviliun Tianbao tidak menyangka mereka akan ketahuan begitu mereka melangkah masuk ke rumah tuan. Pada saat yang sama, alarm berbunyi nyaring di sekitar istana tuan kota, dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Bai Yi dan Feng Xian juga berlari keluar, tampak gugup dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa, ada yang membobol. Itu pasti mata-mata dari Flying Tiger City. Masalah ini akan segera ditangani." Silalat Godfly menghibur mereka berdua. "Sial, mengapa kota Feiyu ini tidak ada habisnya? Apakah kita benar-benar akan bertarung sampai mati?" Ketika Bai Yi mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Apakah kota badak ini berseteru dengan kota harimau terbang? Ketika Chen Ping mendengar apa yang dikatakan Bai Yi, jelas bahwa hal semacam ini sering terjadi antara kedua belah pihak. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja kota Feiyu memiliki sedikit sumber daya, jadi mereka sering datang ke wilayah kita untuk memperebutkan sumber daya.
Mengenai Purgatory Field, Flying Tiger City juga iri dan ingin mendudukinya, sehingga sering terjadi konflik. Kami hanya berjarak ribuan mil dari Flying Tiger City. Kami adalah dua kota terdekat, jadi wajar saja jika kami berkonflik. Sebaliknya, si pengganggu memiliki pandangan yang lebih terbuka. Terjadinya perselisihan mengenai sumber daya adalah hal yang wajar. Saya pikir mereka sedang menuju ke tempat harta karun. Tempat itu telah diduduki oleh Rhino City, dan Flying Tiger City tidak mau menyerah. Kata Bai Yi, tempat di mana harta karun itu dikubur. Chen Ping tertegun, wajahnya penuh kebingungan. Kakak, nanti aku ceritakan. Kita selesaikan dulu urusan orang-orang ini. Setelah si Gadfly selesai bicara, ia melesat pergi dan menuju langsung ke arah mata-mata barat itu. Melihat hal ini, Chen Ping memanggil Bai Yi dan Feng Xian, ayo kita lakukan juga. Kita tidak bisa makan dan minum gratis. Setelah berkata demikian, Chen Ping langsung menyerbu ke depan sambil memegang pedang pembunuh naga di tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Chen Ping bergerak dan menebaskan 3 pedang secara berurutan. Tetapi ketiga pedang inilah yang secara langsung merenggut nyawa 3 mata-mata wilayah barat. Anda harus tahu bahwa mata-mata barat ini mengenakan baju besi khusus yang dibuat oleh tim tempur. Tidak hanya sangat keras, tetapi juga direndam dalam darah kura-kura. Sekarang Chen Ping bergerak dan benar-benar menghancurkan baju zirahnya dan membunuh orang itu, yang mengejutkan mata-mata wilayah barat. Jumlah mereka sudah sedikit, dan kini berhadapan dengan jagoan seperti Chen Ping, semangat juang mereka langsung sirna. Pengadilan kematian. Melihat kejadian ini, pemilik toko pavilion Tianbao langsung menebas Chen Ping dengan pisaunya. Pedang berwarna merah darah menjulang ke langit dan menebas dengan napas kematian yang tak ada habisnya. Melihat ini, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, bermaksud untuk memblokir serangan itu. Sialan, beraninya kau menyentuh adik. Saat sang dewa gila melihat seseorang menyerang Chen Ping, dia langsung menjadi marah. Dia langsung berdiri di depan Chen Ping dan kemudian menyerang dengan kedua telapak tangannya. Sang dewa gila menepukkan kedua telapak tangannya, lalu 2 bola api merah muncul dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan pedang merah darah milik pemilik pavilion Tianbao. Di tengah ledakan dahsyat itu, pedang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping, dan pemilik toko pavilion Tianbao terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, menghantam tiang koridor dengan keras. Helmnya terlepas, dan darah menyembur keluar, mengotori baju zirah prajurit di dadanya hingga menjadi merah. Bagaimana ini mungkin? Penjaga toko pavilion Tianbao menatap Feng Xian dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamu, apakah kamu peri gila? Penjaga toko pavilion Tianbao terkejut. Sudah ratusan tahun sejak sang abadi gila memasuki api penyucian, dan semua orang mengira dia sudah mati, tetapi dia benar-benar muncul hari ini. Yang lebih mengejutkan pemilik toko pavilion Tianbao adalah bahwa dewa gila ini benar-benar memanggil Chen Ping dengan sebutan kakak. Dia tidak tahu identitas Chen Ping, tetapi token itu diperoleh dari Chen Ping, yang menunjukkan bahwa Chen Ping memiliki hubungan khusus dengan mansion tuan kota. Jika tidak, dia tidak akan memiliki token itu. Itu kamu. Chen Ping terkejut saat melihat pemilik toko pavilion Tianbao. Si lalat Gadfly pun berjalan mendekat dan melihat wajah orang itu dengan jelas. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu kamu, Li Tianbao. Suara si Gadfly dipenuhi dengan kemarahan dan kekecewaan. Aku sangat percaya padamu sehingga aku menyerahkan pavilion Tianbao kepadamu untuk dikelola. Aku tidak pernah menyangka kau adalah mata-mata dari kota Feihu. Li Tianbao berjuang untuk bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan mencibir, Gadfly, jangan terlalu naif. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, siapa yang tidak ingin menempati lebih banyak sumber daya? Kota badakmu menempati tanah harta karun dan memonopoli sumber daya. Kota harimau terbang tentu saja tidak akan tinggal diam. Diam,
Si lalat Godfly berteriak dengan marah, auranya melonjak, hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Saat dia bicara, kata-kata ajaib di tangan Godfly berubah, dan formasi di atas mansion Tuan Kota bersinar terang. Rantai muncul dari kehampaan dan terbang menuju mata-mata yang tersisa dari Flying Tiger City. Tepat ketika semua orang tengah bertarung dengan sengit, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Biarkan aku pergi. New Ben terlihat berjalan keluar ruangan sambil disandera oleh mata-mata dari Flying Tiger City. Tangan mata-mata itu berada di tenggorokan New Ben. Jika dia tidak berhati-hati, New Ben akan mati. Ayah, selamatkan aku. Wajah New Ben dipenuhi ketakutan dan dia berteriak minta tolong. Si lalat Godfly terdiam sejenak, sekilas kepanikan tampak di matanya. Jika kau berani menyakiti anakku, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Mata si Godfly terbuka lebar karena marah, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ini, Li Tianbao sangat gembira. Dia menahan rasa sakit dan berjuang untuk berjalan menuju mata-mata yang menyandera New Ben. Godfly, kau tidak menduganya, kan? Tuhan akan selalu menemukan jalan keluar. Li Tianbao berkata sambil tersenyum sinis, minggirlah dan biarkan kami pergi. Kalau tidak, putramu akan mati. Wajah si Godfly tampak muram dan tidak yakin. Melihat mata putranya yang ketakutan, hatinya dipenuhi kebingungan. Sebagai penguasa sebuah kota, dia tentu tidak bisa membiarkan mata-mata dari kota Feihu pergi begitu saja, tapi itu adalah putranya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa melihat putranya jatuh ke dalam bahaya. Jangan impulsif. Chen Ping melangkah maju dan berbisik, biarkan mereka pergi dulu, baru kita bisa membuat rencana jangka panjang. Si Godfly menggertakkan giginya dan akhirnya perlahan-lahan menyingkirkan formasi itu. Kalian semua boleh pergi sekarang, tetapi kukatakan padamu, apa yang telah dilakukan Flying Tiger City hari ini, aku, Rhino City, telah mengingatnya, cepat atau lambat kita akan menyelesaikan masalah ini. Li Tianbao tersenyum penuh kemenangan dan memberi isyarat kepada mata-matanya untuk mundur perlahan. Godfly, sampai jumpa nanti. Kuharap kau masih bisa bersikap berani saat kita bertemu lain waktu. Menyaksikan punggung mata-mata kota Flying Tiger berangsur-angsur menghilang di kejauhan, Godfly mengepalkan tangannya, kuku-kukunya menancap dalam di telapak tangannya, dan darah menetes melalui jari-jarinya. Ayah, Niu Li juga berlari keluar ruangan. Melihat saudaranya disandera, air mata mengalir di matanya. Kita harus menyelamatkan saudaraku. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan benar. Tatapan mata si lalat Godfly tajam, beraninya kota harimau terbang bersikap begitu sombong di wilayah kota Badaku. Aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Setelah Godfly selesai berbicara, dia melihat ke arah penjaga City Lord's Mansion dan berteriak, siapa yang menjaga gerbang hari ini? Bagaimana orang-orang ini bisa masuk? Seseorang membutuhkan token untuk memasuki rumah Tuan Kota. Sekarang setelah begitu banyak mata-mata kota Flying Tiger memasuki istana Tuan Kota, para penjaga tidak menghentikan siapapun. Hal ini membuat Godfly sangat bingung. Dia curiga ada mata-mata di istana Tuan Kota. Lagi pula, bahkan pemilik paviliun Tianbao telah menjadi mata-mata kota Feihu. Dia mulai tidak mempercayai siapapun. Tuan Kota, kami bertugas hari ini. Mata-mata kota harimau terbang ini masuk dengan token, dan token tersebut telah diverifikasi dan asli, jadi kami mengizinkan mereka masuk. Seorang penjaga melangkah maju dan berbicara dengan hati-hati. Bagaimana mereka mendapatkan tokennya? Si lalat pengganggu tampak bingung. Pada saat ini, Chen Ping sepertinya teringat sesuatu, dan berkata dengan sedikit malu, token mereka seharusnya diberikan olehku. Chen Ping teringat bahwa dia telah menggadaikan tokennya di paviliun Tianbao. Anda, si lalat Godfly tercengang, kakak, kok kamu bisa punya token rumah Tuan Kota kita? Sebelum Chen Ping sempat berbicara, Niu Li melihat Chen Ping dan bertanya dengan heran,
kenapa kamu menggadaikan tokenku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Niu Li juga ingat. Chen Ping mengangguk malu, saat itu saya kekurangan koin abadi, dan saya tidak punya pilihan selain menggadaikan token tersebut di paviliun Tianbao. Si lalat Godfly menatap Niu Li dan Chen Ping dengan bingung. Dia tidak mengerti bagaimana putrinya bisa mengenal Chen Ping. Pantas saja aku tidak bisa mencari tahu di mana kamu berada saat aku ingin mencari tahu. Ketika Niu Li mendengar ini, dia berkata sambil mengeluh. Saya minta maaf. Chen Ping meminta maaf lagi, dan kemudian menjelaskan kepada Godfly bagaimana token itu muncul. Setelah mendengarkan, si Godfly tidak menanyakan masalahnya lebih jauh. Lagi pula, dia tidak berani mengatakan apa pun kepada Chen Ping, karena Chen Ping sekarang adalah kakak laki-lakinya. Saudaraku, kamu tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini juga salahku karena tidak memilih orang yang tepat. Aku tidak menyangka bahwa Li Tianbao sebenarnya adalah mata-mata dari kota Feihu. Ketika si lalat Godfly teringat kepada penjaga toko paviliun Tianbao, wajahnya dipenuhi kemarahan dan dia berharap dapat memakan Li Tianbao hidup-hidup.